pagi Bu Sinta. Punya Selamat waktu luang pagi, hari Kak ini? Insih. Iya, Bu, Iya. hari ini saya ada waktu. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bu Sin ya, saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah mau selesai dan ini waktunya istirahat. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Bu Sinta Eh, bisa membantu saya ya? Baik, Bu. Insya Allah kalau saya bisa, saya akan membantu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Insih? Sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang saya alami akhir-akhir ini Bu Sinta di kelas. Selanjutnya apa lagi, Bu? Saya bingung. Saya memikirkan beberapa hari ini saya mau bicara dengan siapa. Akhirnya saya ingin bertukar pendapat dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi di kelas, di mana apa saya itu mengajar di kelas salah, metode yang saya gunakan itu kurang pas, atau apa masalah yang saya hadapi itu saya bingung. Coba Ibu ceritakan apa yang Bu Insih rasakan saat ini. Ya, baik Bu. Begini Bu Sinta, saya itu tidak berhasil dalam pembelajaran tentang materi siklus air yang saya ajarkan di kelas. Mengapa Mengapa Bu? Apa yang membuat Bu Insih merasa tidak berhasil dalam pembelajaran tersebut? Lah gimana toh Bu? Anak-anak itu loh, ketika saya ajar nilainya itu dan responnya itu loh tidak ada. Saya tanya diam. Jawabannya banyak sekali yang tidak sesuai dengan pertanyaannya. Sehingga nilainya itu banyak yang kurang dari apa yang saya harapkan. Nilainya rendah ya Bu. Coba Bu Insih ceritakan lebih dalam lagi perasaan Bu Insih yang mungkin Bu Insih alami kenapa sampai berpikir seperti ini. Iya, saya itu ingin anak-anak itu membicarakan tentang materi siklus air ini nilainya itu ya minimal 70 ataupun di atas dari 75. Tapi kenapa banyak sekali yang nilainya itu di bawah 65, banyak yang mendapatkan nilai kurang dari 65. Saya bingung. Padahal saya sudah berulang kali melakukan analisis apa yang kurang dari diri saya. Begitu loh Bu Sinta, saya bingung sekali. Apa kurang dalam mengajar tentang materi siklus air ini yang saya ajarkan di kelas? Apakah Bu Insti sudah menggunakan media pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran siklus air ini? Sudah, tapi medianya itu terbatas Bu. Saya kan hanya guru yang katrok lah istilahnya ya Bu ya. Jadi saya itu sekarang dengan kondisi kondisi alam sekarang, zaman sekarang itu yang banyak HP, di mana pengoperasian HP dan media-media yang lain itu saya belum begitu lincah, belum begitu terampil sehingga saya hanya menggunakan alat-alat sederhana seperti hanya air, ember, alat-alat kompor itu saya gunakan. Jadi kok enggak bisa mengena untuk anak. Yang saya gunakan seperti itu, Bu Sinta. Hanya media gambar juga untuk penanaman langsung ataupun anak mengalami langsung itu saya belum belum bisa menarik bagaimana anak itu bisa melaksanakannya dengan baik sehingga anak-anak itu mampu memahami materi tentang siklus air ini. Lalu bagaimana menurut Bu Insi untuk pembelajaran tentang proses siklus air yang Bu Insi jelaskan sudah cukup hanya menggunakan media gambar saja? Menurut saya tidak. Seharusnya ada hal-hal yang menarik yang harus saya tampilkan seperti saya seharusnya menyomot dari
dari media yang ada seperti video-video pembelajaran, terus ada juga pelaksanaan kegiatan. Sebenarnya harusnya saya lakukan seperti itu, tapi saya masih bingung bagaimana nanti saya melaksanakannya. Padahal saya mengambil materi dari internet atau hal-hal yang baru itu saya belum mampu. Kenapa Bu Insih tidak mencoba memakai berbagai media dalam mengajar proses siklus air tersebut, seperti video animasi atau menggunakan puzzle untuk mengurutkan siklus air, Bu? Mungkin bisa digunakan. Oh iya, betul ya Bu ya itu. Seharusnya saya gunakan, tapi nanti saya bagaimana mencarinya itu, tekniknya itu saya belum bisa loh Bu. Berarti saya butuh belajar lagi ya Bu ya. Iya, nanti saya Iya, itulah Bu Insih pentingnya menggunakan berbagai media dalam pembelajaran, apalagi dengan karakter murid Bu Insih yang berbeda-beda. iya. Soalnya anak-anak itu sekarang ini kan ya ada yang sering sekali membantu orang tuanya menggunakan hal-hal yang baru seperti sekarang ini anak-anak memproses air itu kan ya tidak lewat kompor, lewat alat-alat listrik. Iya, memang seperti itu. Harusnya berkembang. Saya juga mengembangkan beberapa media pembelajaran berupa video-video pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak itu mau belajar sehingga tertarik. Dan akhirnya pada hasil pembelajarannya nanti anak-anak mendapatkan nilai yang bagus. Seharusnya saya lakukan itu. Tapi saya butuh belajar yang banyak ini, Bu Cinta. Iya, setelah Bu Insih bercerita seperti ini, mungkin sekarang perasaan Bu Insih itu apa yang dirasakan? Yang saya rasakan saat ini, saya ingin belajar banyak sekali media-media yang harus saya gunakan saat pembelajaran, di mana media-media ini menuntut saya sebagai seorang guru di zaman sekarang untuk dapat lebih mengerti karakteristik siswa. Di sekarang ini zamannya zaman modern, zaman IT, sehingga anak-anak mampu untuk mencari atau mendapatkan hal-hal yang diperoleh dari media sekarang yang anak-anak bawa seperti di HP itu kan mudah sekali. Jadi pembelajaran video ini selain nanti diambil dari internet, nanti juga anak-anak bisa mengambil dari data-data yang ada juga di internet, diupload sehingga anak-anak mudah dan anak-anak mengalami hal-hal baru sehingga tertarik, dan materi-materi yang diberikan oleh saya nanti tentang materi yang lain selain siklus air ini nanti juga berefek pada hasil yang meningkat dan tidak rendah seperti yang saya alami sebelumnya. Saya bahagia, saya merasa sudah terpecahkan, tapi akan saya lakukan lagi perubahan-perubahan ini untuk keberhasilan dalam pembelajaran di kelas yang siswa kurang bersemangat dan nilainya rendah itu, Bu Sinta. Ya, jika dapat saya simpulkan dari Bu Insih itu sebenarnya bukan gagal dalam mengajar, tapi mungkin perlu adanya peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Bu Insih harus melakukan metode-metode yang terbaru, mungkin video-video pembelajaran yang baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas Bu Insih. Iya, betul sekali Bu Sinta. Media-media itu akan menarik siswa juga. Juga saya harus belajar tentang membuka pelajaran, tentang bagaimana membuat ice breaking, di mana meningkatkan konsentrasi siswa dalam menerima pelajaran nanti. Itu bagi saya yang saya lakukan juga harus meningkatkan yang seperti itu, Bu Sinta. Dari apa yang sudah Bu Insih sampaikan, untuk rencana Bu Insih ke depannya kira-kira apa ya Bu? Mungkin bisa Ibu. Iya, rencana ke depan yang perlu saya lakukan, yang pertama saya harus lebih meningkatkan media dan metode yang saya gunakan dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus meningkatkan konsentrasi untuk belajar siswa dengan cara lewat
ice breaking dengan konsentrasi penuh, mengajak siswa itu berkonsentrasi, belajar sehingga nanti menerima pelajarannya dengan baik dan sehingga hasilnya juga akan meningkat. Itu sehingga langkah-langkah yang harus saya ambil sekarang ini untuk kedepannya dalam pembelajaran di kelas saya. Ya, lalu bagaimana Bu Insih menentukan media yang sesuai dengan karakteristik dari siswa Bu Insih? Saya akan mencari tahu dan bertanya kepada siswa bagaimana anak-anak kita akan belajar tentang materi yang saya ajarkan. Terus saya akan memberi anak-anak gambaran atau memberi contoh-contoh dari ini yang dari semisal kalau tadi siklus air kan ada media video, ada media gambar, itu anak-anak yang lebih cenderung suka yang mana sesuai dengan karakteristiknya siswa, tetapi saya tetap harus menyediakan berbagai media yang ada dan sesuai dengan apa materi yang saya sampaikan sebanyak-banyaknya. Itu Bu Sinta rencananya seperti itu. Mungkin begini Bu, uh, selain media, mungkin ada hal-hal ke depannya yang bisa Bu Insih lakukan selain menggunakan media. Selain dengan media juga saya harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap murid mulai dari diferensi konten, diferensi proses, dan dengan pembelajaran diferensi produk. Apalagi di kelas ini saya juga sudah berusaha dan mengetahui karakteristik siswa di mana dalam pembelajaran di awal selain materi ini juga sudah ada materi-materi yang lain. Itu bagus Bu Insih. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Insih lakukan setelah membicarakan ini? Ya tindak lanjut yang saya lakukan yaitu tadi setelah ini saya akan melakukan pembelajaran lagi tentang materi itu dengan media yang baru, yaitu saya coba dengan media pembelajaran lewat video pembelajaran dan saya akan evaluasi dari cara metode saya dan cara media saya yang saya tampilkan, hasilnya evaluasi itu anak-anak bagaimana, dan jika hasilnya itu lebih baik dari sebelumnya berarti sudah keberhasilan dalam mengajar tentang materi siklus air ini akan berhasil. Insya Allah seperti itu Bu Sinta. Iya, bagus sekali Bu Insih. Memang seharusnya seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apalagi di kelas Bu Insih, peserta didiknya mempunyai tingkatan dan kemampuan yang berbeda. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Sinta. Setidaknya setelah saya bercerita ke penjenengan, saya merasa lebih plong, tidak ada beban karena ke kesulitan yang saya alami dan solusi saya peroleh dari penjenengan. Semoga saya dapat melaksanakannya dengan baik dan semoga keberhasilan anak-anak juga akan membawa keberhasilan kita sebagai seorang guru Bu Sinta. Nah, itu tentang kegiatan kita dan semoga juga dari ide-ide tadi saya harus banyak sekali belajar tentang ice breaking untuk siswa sehingga siswa lebih menarik, konsentrasi, senang, bahagia tentang tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Iya Bu Insih, itu ide yang sangat bagus. Semoga itu dapat terlaksana dalam setiap pembelajaran. Amin. Tidak hanya di pembelajaran proses siklus air ini. Ya. Amin. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Lain kali kita bisa ngobrol lagi ya Bu Sinta ya. Dan semoga kita dapat melaksanakannya terus sampai nanti. Amin. Assalamualaikum. Ya, baik Bu Insih, ini bel masuk sudah berbunyi. Mari kita masuk sama-sama untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya.
sama-sama Bu Insi. Semoga lain waktu kita bisa saling diskusi, sharing lagi untuk kedepannya. Iya, terima Waalaikumsalam. kasih banyak Bu Sinta.